Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, kali ini kita akan bongkar satu dokumen penting nih. Dokumen apa tuh? Ini pandangan resmi dari fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Demak. Jadi isinya itu tanggapan mereka soal laporan pertanggungjawaban APBD Demak untuk tahun 2024. Oh, soal LPJ APBD ya, yang baru dibahas itu kan? Betul. Nah, misi kita di sini adalah menyaring ya poin-poin utama, kritik sama rekomendasi mereka soal kinerja keuangan Pemda tahun lalu. Ada pujiannya sih, tapi wah catatan kritisnya lumayan banyak. Siap kita bedah? Siap dong. Menarik ini. Karena kan Pemkab Demak baru aja dapat WTP lagi ya, yang ke-9 kali malah. Ya, WTP ke-9 kali dari BPK itu kan kayak prestasi gitu ya. Betul, prestasi. Tapi, nah ini uniknya, fraksi Nasdem ini sambil ngucapin selamat, mereka malah langsung fokus ke temuan BPK dan analisis internal mereka sendiri. Jadi ada beberapa area yang menurut mereka perlu perhatian serius, meskipun dapat WTP gitu. Oh, jadi WTP ya WTP, tapi tapinya ini yang disorot Nasdem ya. Oke, mereka setuju kan reperdanya dibahas lanjut? Setuju sih, tapi ya itu dengan catatan. Banyak catatannya. Oke, mari kita lihat catatan utamanya. Mungkin dari sisi pendapatan dulu ya, PAD gitu. Boleh. Nah, soal pendapatan asli daerah atau PAD. Realisasinya ini angkanya hampir 595 miliar. Targetnya itu cuma 526,6 miliar. Wah, berarti tercapainya sekitar 113% ya? Keren dong. Nah, sekilas keren kan? Tapi justru ini yang jadi pertanyaan fraksi Nasdem. Loh, kok bisa? Melampaui target kok malah dipertanyakan? Justru itu, mereka tanya, ini target awalnya jangan-jangan kerendahan. Jadi, capaian 113% ini mungkin bukan murni karena kinerjanya super hebat, tapi lebih karena, ya, perencanaannya kurang akurat atau kurang ambisius aja gitu. Oh, gitu. Jadi mereka curiga targetnya nggak menantang ya? Bisa dibilang gitu. Makanya mereka minta ada kajian potensi PAD yang lebih komprehensif lagi. Terus, ya upaya intensifikasi sama ekstensifikasi pendapatan juga harus digenjot. Biar apa? Biar target ke depan itu lebih pas sama potensi real daerah Anda. Masuk akal sih. Jadi ada pertanyaan soal akurasi perencanaan di balik angka yang kelihatan bagus itu ya. Oke, terus gimana sisi belanja? Katanya ada catatan juga soal belanja modal? Nah ini dia. Justru belanja modal realisasinya malah rendah. Anggarannya kan hampir 300 miliar tuh. Iya, lumayan besar itu. Tapi yang kepake cuma sekitar 279 miliar. Cuma 93,20%. Artinya ada sekitar 20,3 miliar anggaran buat pembangunan fisik yang nggak keserap. Waduh, 20 miliar lebih. Itu kan buat bangun jalan, gedung, irigasi gitu ya? Betul. Fraksi secara spesifik nyorot rendahnya serapan buat belanja tanah, peralatan, gedung, jalan, sama irigasi. Ini kan krusial banget ya, soalnya belanja modal ini yang langsung jadi infrastruktur atau fasilitas buat Anda semua. 20 miliar nggak kepake buat infrastruktur itu signifikan banget loh. Fraksi Nasdem nunjuk hidung nggak? OPD mana nih yang kinerjanya kurang di sini? Atau apa kendalanya? Nah, pertanyaan itu mereka lontarkan. Minta kejelasan gitu, OPD mana, kendalanya apa, dan rendahnya serapan belanja ini nyambung langsung ke poin berikutnya yang juga jadi sorotan. Apa tuh? Silpa. Sisa lebih perhitungan anggaran. Jumlahnya bengkak jadi 171,2 miliar, padahal tahun sebelumnya cuma sekitar 124,6 miliar. Hah? Silpa sampai 171 miliar? Gede banget itu. Itu artinya uang kas yang sisa di akhir tahun anggaran kan ya? Iya, bisa karena pendapatan lebih tinggi dari belanja, atau ya itu tadi, belanjanya nggak terlaksana semua. Fraksi lihat ini sebagai apa? Masalah dong berarti? Iya, sebagai indikasi, bisa jadi perencanaannya kurang matang, atau ya eksekusinya bermasalah, gagal lelang lah, atau waktunya habis macam-macam. Buat Anda sebagai warga, ya artinya ada dana publik yang udah dialokasikan buat proyek A atau layanan B, tapi nggak jadi dipakai tahun itu. Jelas ini soal efisiensi anggaran kan? Iya, efisiensi dan efektivitasnya jadi pertanyaan ya. Oke, selain angka-angka besar tadi, PAD, belanja modal, Silpa, ada nggak sih penekanan lain yang lebih fundamental gitu dari Nasdem? Ada.
Mereka dorong banget supaya prioritas belanja itu lebih fokus ke kebutuhan dasar Anda. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Jangan sampai anggaran malah lebih banyak kesedot buat belanja birokrasi aja. Setuju sih itu. Fokus ke rakyat ya. Betul. Terus mereka juga mempertanyakan, sejauh mana sih pengelolaan keuangan ini akuntabel sama target pembangunan daerah yang ada di RPJMD sama RKPD itu loh. Transparansi informasi keuangan ke publik juga ditagih. Termasuk gimana laporan keuangan ini dipakai buat perbaikan manajemen aset daerah. Ini kan soal tata kelola ya. Tata kelola yang baik ya. Oh iya, saya juga dengar ada soal pariwisata disebut-sebut. Gimana tuh kaitannya? Benar, mereka dorong optimalisasi sektor pariwisata buat ikut naikin PAD. Salah satu usulan spesifiknya itu penerapan tiket retribusi wisata secara online mulai tahun 2024 ini. Harapannya biar lebih efektif dan transparan. Oh, pakai sistem online ya. Iya. Pertanyaan mereka simple tapi penting. Ini udah jalan belum? Nah, ini contoh gimana rekomendasi itu perlu ditindaklanjuti nyata gitu. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih, pesan dari fraksi Nasdem ini kayak dua sisi koin ya. Satu sisi, ya apresiasilah buat WTP. Tapi sisi lainnya, wah, desakan kuat buat pembenahan serius. Perencanaan harus lebih akurat, belanja lebih efektif, prioritasnya pas, dan transparansi ke Anda masyarakat harus lebih baik. Kita tegaskan lagi ya, ini rangkuman dari sudut pandang fraksi Nasdem sesuai dokumen mereka. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ya detail-detail keuangan kayak gini tuh cerminan tantangan klasik tata kelola Pemda di mana-mana sih. Gimana menyeimbangkan perencanaan di kertas, efisiensi pelaksanaan di lapangan, dan memastikan hasilnya itu beneran dirasakan manfaatnya oleh warga. WTP itu penting sih sebagai indikator formal. Tapi substansi pengelolaan anggarannya itu ya jauh lebih krusial. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan dari fraksi Nasdem yang menurut saya cukup menarik dan belum banyak kita singgung tadi. Ini buat Anda renungkan juga nih. Apa tuh? Soal keseimbangan antar generasi. Mereka tanya, ini pendapatan daerah sekarang ini udah cukup belum sih buat biayain semua pengeluaran? Atau jangan-jangan, kita nih lagi mewariskan beban buat generasi mendatang? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya kan? Sebuah pemikiran penting tentang gimana keputusan anggaran hari ini itu bisa ngebentuk masa depan komunitas Anda. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.